Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cara 1001 Blogging ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana kita memilih niche blog kita. Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu niche, nah niche itu adalah kalau bahasa simpelnya itu topik dari website atau blog kita. Nah, jadi misalkan contoh contoh-contoh niche itu ada niche yang luas ya, misalnya kesehatan, pendidikan, teknologi, seperti itu guys. Itu niche yang luas ya. Kemudian ada niche yang lebih spesifik ya, yaitu misalkan di teknologi, niche-nya ada niche spesifiknya lagi dari niche teknologi. Misalkan niche khusus review gadget atau niche khusus tutorial gadget atau niche yang khusus untuk membahas berita-berita gadget. Nah, itu artinya niche teknologi adalah niche yang luas dan niche yang memiliki niche-niche yang lebih sempit ya atau lebih spesifik. Nah, seperti itu guys. Jadi niche ini bisa dibilang adalah apa topik yang akan kita bahas atau kita angkat di blog atau website kita. Kemudian ada lagi macam-macam niche selain teknologi seperti disebutkan tadi, yaitu niche pendidikan, niche teknologi, kemudian ada niche bisnis, terus ada niche keuangan, kemudian ada niche misalnya ada tentang agama Islam, seperti itu. Jadi pengalaman saya ketika di awal tahun 2018 itu untuk memikirkan niche apa yang dibuat itu cukup membuat pusing guys. Artinya kita mungkin banyak menyenangi bidang-bidang yang ada. Misalkan kita senang gadget, kita juga senang misalkan minat di keuangan, kita senang juga mengenai bisnis. Nah, jadi bingung juga guys, misalkan Anda juga tipenya misalkan sama seperti itu, banyak senang di beberapa bidang. Kemudian yang menjadi pertanyaan, niche yang mana yang akan kita gunakan untuk blog kita. Nah, di sini waktu itu saya membuat 2 blog ya. Yang pertama yaitu sesuai minat, kemudian sesuai yang kedua yaitu sesuai saran ya, saran dari adik saya yang cerita sudah lebih dahulu menjadi blogger. Nah, jadi selanjutnya yang harus Anda ketahui nih guys, dan itu pun hasil dari ngobrol-ngobrol juga dengan adik yang blogger, kemudian baca-baca referensi juga. Untuk topik memilih niche ini cukup fundamental guys, artinya cukup penting. Anda jangan sampai salah dari awal. Jadi bisa dibilang memilih niche ini cukup krusial ya guys di awal-awal ngeblog. Nah, kenapa krusial? Karena Anda harus tahu sejak sekarang bahwa setiap niche itu memiliki, kalau dari pendapat blogger-blogger, bahwa setiap niche itu memiliki nilai atau iklan yang tampil itu nilai per kliknya beda-beda guys. Artinya bisa disebut CPC lah.
cost per kliknya berbeda-beda. Yang banyak dibicarakan yaitu bahwa niche teknologi, niche kesehatan, niche keuangan itu lebih tinggi nilai per klik iklannya dibanding niche yang lain. Niche tentang asuransi juga lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau ternyata minat Anda tidak di bidang-bidang yang dengan niche yang tinggi, dengan CPC yang tinggi, guys. Nah, sekarang saya balikkan, guys. Seperti saya dulu, apa sebenarnya niat Anda untuk ngeblog ini? Apakah Anda untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau hanya untuk berbagi? Nah, atau bisa saja sudah Anda untuk berbagi dan juga sekaligus mendapatkan penghasilan. Nah, Anda pastikan dulu niat Anda di situ. Nah, kalau Anda mengejar blog hanya untuk mengejar penghasilan, maka saya sarankan untuk mengambil niche atau topik yang memang selama ini kabarnya mendapatkan nilai per klik yang tinggi seperti kesehatan, teknologi, keuangan, seperti itu, guys. Tapi kalau Anda hanya murni untuk berbagi, ya tentu saja Anda harus menulis sesuai apa minat Anda. Karena di situ Anda banyak tahu tentang hal yang menjadi minat Anda tersebut, sehingga akan berbagi hal yang bermanfaat. Nah, saya ambil waktu itu tengah-tengahnya, guys. Saya ingin berbagi, sekaligus saya juga ingin mencari penghasilan. Nah, caranya saya membuat 2 blog. Blog yang pertama sesuai minat saya, dan yang kedua adalah saya membuat blog dengan niche yang selama ini dikabarkan memiliki CPC atau nilai per klik iklan yang tinggi. Seperti itu, guys. Jadi, tapi ada juga ini, guys, perlu dipertimbangkan juga nanti misalkan Anda karena mendengar ini kemudian mencari atau membuat blog dengan niche yang dikabarkan tinggi nilai per kliknya seperti teknologi, kesehatan, kemudian bisnis atau keuangan, kemudian ternyata kedepannya Anda lihat ternyata nilai per kliknya tidak tinggi. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui bahwa sekarang Google juga menggunakan pelacakan minat ya untuk kemudian menampilkan iklan sesuai minat di website Anda. Misalkan Anda sudah membuat website teknologi yang dikabarkan memiliki nilai per klik tinggi ya. Tapi dengan pelacakan minat Google itu, ketika seseorang mengunjungi situs Anda, bisa saja iklan-iklan yang ditampilkan lebih banyak yang sesuai minat orang yang mengunjungi website Anda tersebut, guys. Misalkan dia minat di pendidikan, sering buka-buka website pendidikan, kemudian membuka website Anda yang tentang teknologi. Mungkin akan tercampur di situ iklan yang muncul, yaitu iklan yang bersifat pendidikan dan iklan yang sesuai dengan niche Anda, yaitu teknologi. Jadi, bisa saja penghasilannya tidak, CPC-nya tidak selalu besar karena disebabkan pelacakan minat oleh Google ini, guys. Nah, seperti itu. Jadi sesuai judul di video kali ini, yaitu memilih niche, saya simpulkan bahwa Anda harus kembali ke diri Anda sendiri, apa tujuan Anda untuk ngeblog. Kalau untuk berbagi saja, berbagi pengalaman, maka saya sarankan untuk membuat blog dengan niche sesuai minat Anda. Tapi kalau Anda
hanya untuk mencari penghasilan di blog ini, maka saya sarankan untuk memilih niche yang dikabarkan memiliki nilai per klik iklan yang tinggi, seperti teknologi, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Nah, bisa Anda cari di Google nanti guys, nilai niche-niche yang tinggi nilai per kliknya, dan itu pun masih kabar-kabar saja, tidak bisa kita pastikan ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya simpulkan yaitu kalau Anda tujuan ngeblog adalah untuk berbagi sekaligus untuk mencari penghasilan, mungkin Anda bisa membuat 2 blog saja. Yang satu untuk sesuai minat Anda, dan yang kedua adalah yang untuk blog yang niche dengan CPC yang tinggi, seperti itu guys. Atau malah minat Anda tersebut ternyata juga merupakan niche dengan nilai per klik yang tinggi, itu malah lebih bagus lagi buat Anda guys. Nah, seperti itu. Nah, terkait memilih niche ini, mungkin pengalaman saya seperti itu guys. Kalau Anda memiliki pengalaman yang lain atau ingin berdiskusi, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe untuk update terus atau ikuti terus video-video baru tentang seputar blogging yang akan saya upload. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.